Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena ini lagi malam. Yang sedang menonton, apa kabar semuanya? Sudah makan malam belum? Pasti sudah makan malam. Oke. Ini Devita lagi bikin roti. Ini aku baru pulang dari mencari coklat. Ini aku lagi mengadon, maaf ya, ada suara mesin. Jadi Devita tadi itu keluar mencari coklat. Selai coklat, aku kehabisan stok di sini. Aku menyesal sekali tadi. Kenapa sebelum maghrib aku tadi nggak pergi beli selai coklat? Akhirnya aku tidak punya selai coklat malam ini. Aku mau bikin roti coklat pisang, tidak bisa bikin. Jadi aku banyak ide ya. Jadi saya ciptakan aja nanti roti yang rasa lain. Ada kok rasa blueberry, terus rasa apa lagi? Rasa vanila susu sama rasa ini, rasa serikaya. Itu yang saya bikin. Terus ada donat. Untuk donat coklatnya ada, karena kan saya memakai ini coklat batangan yang dilelehkan, jadi saya tidak khawatir. Jadi kalau besok ada pecinta roti coklat pisang, bilang aja nggak ada ini ya, nggak ada selai, tutup. Gara-gara tadi sore aku pergi bersanteria di kamarku. Aku cuma santai-santai ketiduran. Aku baru bangun. Ini jam berapa ini? Sudah maghrib. Aduh, aku pergi ke toko, langgananku tutup lagi. Jadi bagaimana ini? Tapi tidak apa-apa. Besok gua akal-akalin saja. Bagaimana ya? Soalnya jam 5:30 ini pembeli sudah datang berbondong-bondong ke tokoku. Kalau pagi-pagi ramai sekali orang belanja di tokoku seperti itu. Nah, yang sering mengikuti channel YouTubeku pasti tadi kan aku ada upload video tuh. Rotiku banyak sekali belum laku. Tapi saya tidak khawatir rotiku nggak laku. Malam-malam begini masih ada orang cari roti. Sampai saya tutup itu masih ada orang cari roti. Ini ya, rotiku sudah mulai habis. Tadi kan banyak tuh. Malah saya ini lebih bersyukur kalau misalnya rotinya itu agak lama habisnya, karena dengan cara itu aku bisa dapat istirahat. Kalau enggak, aku nggak dapat istirahat karena belum lagi menyelesaikan pesanan-pesanan. Apalagi yang sering ada pesanan itu risol sama pastel, dan itu rumit sekali saya bikin. Ini ya. Ini rotinya Devita sudah, itu yang dia kelas yang pertama sudah habis. Yang ini sudah mulai habis, makanya Devita mulai mengadon lagi. Nih, sisa berapa itu? Sebentar lagi orang-orang mau cari roti lagi ke sini buat bekal anaknya besok mau pergi sekolah. Karena besok kan hari Selasa. Semenjak Devita ini ya bikin bisnis begini, kadang saya tidak tahu ini hari apa ini. Saya tidak mengerti sudah. Yang tahu, yang di otakku cuma bikin roti mengadon itu aja. Kalau ditanya orang hari apa ini Devita, saya tidak tahu hari apa ini. Ya, yang ku tahu cuma bikin donat sama roti, itu aja yang ku tahu. Bikin roti-rotian. Jadi besok ini tidak ada roti coklat. Di sini aku mau kasih lihat kalian ragi yang paling bagus yang saya gunakan, dan minyak yang sering saya gunakan untuk menggoreng donat. Ini saya kasih lihat. Tapi lebih detailnya saya mau bikin video, insya Allah besok ya, ada kesempatan. Saya mau bikin video yang seperti kemarin-kemarin, menjelaskan masalah pelembut roti sama ragi, supaya nanti kalian lebih memahami ilmu kebakingan. Jadi kita bikin roti ini harus ada pelembut juga ya sayangnya. Ada yang dikhususkan untuk segala jenis macam roti-rotian, dan ada yang dikhususkan yang tidak seperti itu, supaya nanti hasil roti ini bagus. Bisa ada juga yang di mix, bisa ada juga tidak seperti itu. Jadi di sini yang singgah di channel YouTubeku pasti akan mengerti yang namanya masalah pelembut roti. Kalau tidak ada pelembut roti, tidak jadi rotinya, ya. Tahu nggak? Ragi sama pelembut itu beda. Ragi itu untuk mengembangkan adonan roti-rotian tapi tidak mengempukkan. Kalau pengempuk roti ya untuk mengempukkan roti, ya. Pelembut roti untuk mengempukkan roti supaya rotinya ini nanti hasilnya bagus. Seperti roti-roti yang dijual di Bakery Holland, Brikto, atau roti yang dijual di tempatku, saya memakai pelembut roti. Seperti itu. Ini ragi yang saya gunakan, ya. Ini ragi yang saya gunakan Gloripan mereknya. Ini raginya the best ini. Bisa untuk segala jenis macam roti-rotian. Contoh roti yang dikukus, bapau, mantau, ini bagus ini. Donat ini juga bagus, karena raginya ini gelembungnya kurang kalau kita bikin adonan roti-rotian. Dan khususnya juga
roti yang dipanggang. Ini bagus sekali. Ini saya kasihkan kalian memilih ragi yang bagus digunakan untuk segala jenis macam roti-rotian. Gloripan. Ini ragi yang sering saya gunakan. Ini saya beli, tahu nggak berapa kilo saya beli? Ini saya beli 1 kilo. Tapi ada lagi ragi 2 kilo saya beli di dalam. Itu mau saya reviewkan ke kalian semua, dan saya akan menjelaskan pemakaiannya ini seperti apa nanti, kegunaannya, kelebihannya dan kekurangannya apa. Ini saya mau jelaskan. Dan ini juga ya, pelembut ini nanti saya jelaskan. Beberapa kali saya bikin video itu sering sekali menjelaskan masalah pelembut roti. Cuma saya pengen yang lebih mendetail seperti itu. Insya Allah besok saya akan menjelaskan ini juga. Banyak sih yang mau saya jelaskan masalah perminyakan. Ada yang bertanya, Kak, kalau kita bikin donat itu minyak yang paling bagus minyak apa yang digunakan, mereknya apa? Saya kasih tahu ya, minyak yang kita sering gunakan itu minyak ini. Minyak ini yang mereknya Camilla. Ini yang bagus. Kalian bisa pakai minyak ini 1-3 kali, minyaknya tidak hitam, tidak kayak minyak jelantah. Tetap merek-merek yang lain ya, mereknya yang saya sebutkan huruf depannya ya, T, K, terus ada lagi Ki, itu nggak bagus itu minyaknya ya. Pakai 1 kali aja pakai menggoreng langsung kayak minyak jelantah. Air minum mana? Air minum mana? Ya seperti itu ya sayangnya. Minyak yang paling bagus ini, saya tidak di-endorse. Ini saya mau jelaskan dengan secara mendetail. Ini minyaknya. Rencana saya mau beli 1 dus, terus saya ini ya. Saya pura-pura kalau ini disponsori dari saya, tapi sebenarnya tidak. Ini saya bikin-bikin saja. Jadi terserah saya dong kalau saya mau bilang disponsori. Enggak apa-apa. Supaya menaikkan derajat channel YouTubeku. Tapi mudahan doain ya, siapa tahu nanti one day kayak merek-merek pelembut ini ya, siapa tahu perusahaannya ngasih saya hadiah ya. One day, ingat ya, one day kayak Peratus, Katan Aktif Plus, Bakerin Plus, terus Cakra, tepung-tepung yang sering saya promosikan. Semoga nanti perusahaannya, bosnya ini ya Cakra sama apa ini pelembut-pelembut ini ya ngasih saya hadiah, karena di setiap channel YouTube saya selalu promosikan, jadi harus ada timbal baliknya. Saya sudah banyak menjual bahan-bahannya, jadi tolong dibantu juga. Bercanda ya. Ini saya lagi mengadon. Tahu nggak, saya berbicara seperti ini kadang orang lewat di depan saya, kan rumah saya itu kan depan jalanan. Berbicara seperti ini ya, kadang ada orang tidak terbiasa melihat saya seperti ini, dia pikir saya stres dan depresi padahal saya lagi berbicara. Jadi seperti itu, kita harus kalau mau cari uang ya seperti itu. Ini bayangin aja ya, ini kan belum saya upload, saya berbicara sama HP sendiri ya, seolah-olah saya lagi berbicara sama kalian sekarang, tapi nggak apa-apa. Ini roti-roti yang saya bikin semua, saya kasih lihat. Ini ada donat kentang ini yang saya bikin ya. Roti sosis ya, ini the best juga di sini saya jual, laris manis. Dan ada lagi ya, ini fullnya dari bawah sampai ke atas full. Ini sudah berapa menit ini videonya saya bikin? Hampir 10 menit. Kayaknya sudah saya tutup. Mungkin saya besok kembali lagi mengupload video. Jadi jangan bosan-bosan lihat muka saya di beranda kalian. Kalau kalian sudah subscribe saya, berarti muka saya akan selalu tampil di beranda kalian. Jadi maaf sekali ya, kalau tidak mau dinonton, tidak usah dinonton. Kalau mau menonton ya terima kasih banyak. Tapi walaupun saya membagikan lifestyle kehidupan saya seperti ini, pasti saya menyangkutkan ilmu-ilmu yang tidak saya ucapkan. Saya ucapkan lagi, jadi kalian bisa meresap ilmu saya dan memberikan kalian tips-tips ya, perbaikan seperti itu. Karena kita datang di dunia YouTuber ini, saya mau meluruskan ilmu perbaikan yang diajarkan orang salah-salah.
kasihan orang ini ya, sudah beli tepung, sudah beli telur, sudah beli mentega, dapat resep salah-salah, rugi. Padahal orang ini kasihan sudah berniat mau bikin usaha, nggak jadi rotinya. Karena kenapa? Salah ngambil resep, ya. Ya sesungguhnya dia kalau kita bikin roti itu harus ada mesin seperti yang saya gunakan sekarang. Maaf ini nyaring ya, itu mesin CDI saya pakai. Saya saja mengadon, tahu nggak? Saya mengadon itu 30 menit, setengah jam. Paling banter saya mengadon itu paling cepat 20 menit, adonan saya bisa kalis. Paling maksimalnya saya mengadon itu 25 menit, adonannya bisa kalis. Tidak ada cerita ya, mengadon pakai tangan itu bisa kalis, bisa elastis seperti ini. Saya aja mengadon pakai mesin itu lama, hampir setengah jam baru bisa kalis. Bagaimana ceritanya mengadon pakai tangan ya? Gak ada cerita. Mengadon pakai tangan langsung sekali sini. Dan tidak ada dan untuk bikin roti itu kalau tanpa pelembut susah sekali, nanti rotinya empuk. Coba aja pakai ragi mengadon, bikin roti terus nanti rotinya ditunggu matang, lihat aja teksturnya. Memang dia mengembang, tapi kayak bantet, tidak lembut karena tidak ada pelembutnya. Jadi bikin roti itu pakai pelembut ya sayangnya. Tidak ada cerita orang bikin roti tidak pakai pelembut. Ada sih pakai ini, apa itu? Pakai apa namanya? Biang. Yang datang di channel YouTube ini mau bikin usaha, kalau mau pakai biang terlalu lama nanti bikin roti-rotian. Dan itu kalau pakai biang nanti itu dikasih berapa jam adonannya. Nanti kan kalau adonannya didiam-diamkan begitu nanti rasa rotinya enggak enak, kecut, enggak enak. Beda sama yang betul-betul pakai pelembut. Lagian juga pelembut kalau dijual di toko bahan-bahan kue itu kan sudah ada BPOM-nya. Jadi kan sudah aman. Kalau tidak aman ngapain pemerintah suruh jual ini, pengusaha toko-toko bahan kue dititipkan di tokonya yang besar-besar lagi seperti CPP ini yang besar di Denpasar itu. Tidak mungkin dia mau jual bahan-bahan kue kalau itu tidak aman, ya pelembut roti seperti itu. Jadi amannya sayangnya pengusaha roti kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas pakai ini pelembut roti. Tidak mungkin dia mau pakai biang. Sedangkan orang pengusaha roti ini bikin roti itu di atas 5 kilo, di atas 10 kilo, bisa puluhan kilo seperti saya juga. Masa saya mau pakai biang-biang? Memperlambat pekerjaanku dong. Kalau mau pakai biang silakan dimakan sendiri atau disajikan sama keluarga, tapi nanti lihat aja hasilnya. Kalau yang nggak terlalu bisa bikin roti hancur. Maaf ya, baru yang begitu aku cara bicaranya. Begitu aku cara bicaranya, maaf sekali ya, ini aku mau ini dulu ngasih margarin adonanku sama garam. Jadi kalau kita bikin adonan roti-rotian itu tidak dicampur semua. Jadi bahan-bahan keringnya dulu dicampurkan, telurnya terus masukin air sedikit demi sedikit. Setelah nanti dia sudah setengah kalis, baru terakhir mentega kita masukin, kita mix sama garamnya supaya nanti adonannya ini cepat kalis. Itu intinya seperti itu. Masa bikin roti campur semua sama bahan-bahannya? Tidak seperti itu. Coba dilihat ini channel YouTubeku, tutorial cara mengadon roti yang benar. Pak, yang detailnya nanti di situ aja kalian lihat ya. Kalau aku menjelaskan bingung kalian. Itu ya bapakku di sana kan, bapakku kan jual sembako di sana tuh. Bapakku tuh ngeliatin aku bercanda. Dia bilang anakku kok depresi sekali. Ya Allah. Nah, ini kan sudah aku bilang kan ada customerku datang jam segini. Ya.
Ini ya Devita berjualan. Coba lihat rotiku sudah mau hampir habis lagi. Berkurang sudah ya. Berkurang. Jadi saya tenang-tenang saja kalau rotiku belum habis terjual. Ini sebelum mataku masih melek ya, masih melek ya. Masih kuat melek begadang. Orang masih berdatangan sini beli roti. Jadi saya tenang-tenang saja. Aman kok. Nih rotinya Devita sudah mulai berkurang, sudah sisa sedikit. Nanti masih ada lagi datang ke sini cari roti, apalagi bapak-bapak yang suka begadang ini mau makan roti sambil minum kopi. Jadi saya tenang-tenang saja, santai. Jualan itu santai, jangan dibawa ini ya, depresi.